Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Pak Sairi akan menjelaskan tentang kata tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merupakan suatu unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan serta merupakan perwujudan kesatuan pemikiran dan perasaan yang dapat digunakan dalam bahasa. Secara linguistik, kata diartikan sebagai satuan bahasa yang terdiri atas morfem, tunggal atau gabungan morfem. Kata sendiri mempunyai berbagai macam jenis. Satu di antara jenis-jenis kata tersebut adalah kata tanya. Kata ini umumnya dipakai pada jenis-jenis kalimat tanya dan contohnya. Adapun beberapa ciri kata ini adalah sebagai berikut. 1. Selalu diikuti tanda tanya di setiap akhir kalimat yang dibubuhi kata tanya. Yang kedua, terletak di awal sebuah kalimat tanya. Meskipun begitu, ada juga beberapa kata tanya yang bisa diletakkan di akhir kalimat tanya. Yang ketiga, bisa ditambah dengan akhiran kah. Jenis-jenis kata tanya beserta fungsi dan contohnya. Kata tanya mempunyai sejumlah jenis beserta fungsi dan contohnya, di mana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata tanya apa. Kata ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan atau penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Jawabannya adalah kalimat tanya merupakan kalimat yang ditujukan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Contoh kedua, apa makanan yang sedang kau santap itu, Ali? Jawabannya, aku sedang menyantap lemper, Budi. Kata tanya yang kedua yaitu siapa. Siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Misalnya, siapa yang mengantarmu membawa rapot di sekolah nanti? Jawabannya, yang akan mengantarkan aku membawa rapot adalah ayahku. Jadi, kata tanya ini diperuntukkan untuk menanyakan seseorang atau nama seseorang. Biasanya seperti itu. Berbeda dengan kata tanya apa. Kalau kata tanya apa kadang digunakan untuk menanyakan suatu benda. Contoh yang kedua, siapa yang bertamu ke rumahmu kemarin malam? Jawabannya, itu kerabatku, namanya Sani. Kata tanya yang ketiga, yaitu kapan. Kapan merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Contoh, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Jawabannya,
Acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober nanti. Contoh kedua, kapan kita akan berlibur ke kampung halamanmu? Jawabannya mungkin minggu depan, sepertinya begitu. Nah, itulah contoh dari kata tanya kapan. Semoga dapat dipahami ya. Lanjut, kata tanya yang keempat, yaitu mana. Mana ini bisa diawali dengan kata di, ke, serta dari. Kata tanya ini, kata tanya mana maksudnya adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi atau didatangi. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Contohnya, di manakah kau membeli buku itu? Jawabannya, aku membelinya di toko buku seberang sekolah. Kata tanya yang digunakan pada kalimat ini adalah kata tanya yang menanyakan suatu tempat. Contoh kedua, saat liburan sekolah nanti, kau akan berlibur kemana? Jawabannya, sepertinya aku akan berlibur ke Cianjur. Contoh yang ketiga, dari mana saja kau akhir-akhir ini? Jawabannya, akhir-akhir ini saya baru saja dari luar kota untuk menjalankan proyek dari perusahaan. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa yang terjadi. Jawaban atas kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Umumnya, jawabannya diawali dengan konjungsi atau kata karena atau sebab. Misalnya, contoh, mengapa kau tak ikut acara perpisahan kemarin? Jawabannya, aku tidak mengikuti acara perpisahan karena harus menemani adikku di rumah sakit. Contoh kedua, mengapa angka 2 termasuk bilangan prima? Jawabannya, sebab angka 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 2 itu sendiri. Selanjutnya, kata tanya yang keenam, yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban dari kata tanya ini. Contohnya, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Jawabannya, pertama-tama telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Setelah ukuran tubuhnya mencapai ukuran maksimal, ulat tersebut akan melekatkan dirinya pada ranting atau daun menggunakan anyaman benang buatannya. Anyaman benang tersebut kelak akan menjadi kepompong. Ulat akan ada di dalam kepompong selama 7 hingga 20 hari, tergantung dari spesies kupu-kupu tersebut. Jika waktunya sudah tiba, maka ulat yang telah menjadi kupu-kupu itu akan melepaskan diri dari kepompongnya. Jadi, kalau ada sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana, kalau ia menanyakan tentang suatu cara, maka jawabannya harus berurutan. Caranya itu harus berurutan dirinci sesuai dengan yang ditanyakan. Kalau menanyakan proses, begitu juga. Jadi harus disebutkan satu persatu atau dijelaskan satu persatu.
Yang ketujuh, yaitu kata tanya berapa. Jenis kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai atau berfungsi untuk menanyakan banyak, nah, suatu benda atau jumlah atau satuan. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah biasanya angka, biasanya juga jumlah atau satuan yang hendak yang ditanyakan. Contohnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Jawabannya, saat ini tinggi badanku sekitar 170 cm. Kalau dia menanyakan jumlah dan kalian tahu, langsung sebutkan saja jumlahnya. Jawabannya seperti itu. Tapi kalau ternyata jawabannya tidak tahu, misalkan kalian ditanya tentang jumlah bintang di atas langit, tentunya kan tidak tahu. Maka jawabannya ya banyak, jawabannya seperti itu. Misalnya nih, berapa jumlah bintang di atas langit? Jawabannya, bintang di atas langit jumlahnya sangat banyak. Gitu. Kalau tidak tahu menyebutkan jumlahnya. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan Pak Sairi mengenai kata tanya, jenis-jenis kata tanya beserta fungsinya. Semoga bermanfaat. Jika kalian belum paham dengan penjelasan tadi, silahkan kalian langsung bertanya kepada guru kalian masing-masing. Cukup sekian dari Pak Sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.